bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kesatria dengarkan denyut sukses usaha. Bidik Satria Pancasila, budaya wirausaha. Binakarya profesional, tetap sehat dan hebat. Murid guru dan pengusahanya unggul untuk Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Waktu dan tempat kami aturkan. Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahitan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua Bapak Ibu? Semangat ya? SMK? SMK? SMK Kesatria? Jaya, 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 yes. Kita ada breaking, mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu. Silakan berdiri semuanya Bapak Ibu. Baik. Tolong nanti tirukan apa yang saya ucapkan, dan kemudian Bapak Ibu nanti ucapkan apa yang saya utarakan. Oke, aplaus buat Bapak Ibu semuanya. Oke, es breakingnya disimpan buat nanti lagi. Silakan Bapak Ibu bisa duduk dulu. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa relax, tidak sepaneng lagi. Itu upaya kita. Oke, karena di guru penggerak itu semuanya menyenangkan. Bapak Pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara atau KHD. Nah, Bapak Ibu sekalian, sambil nanti menyimak apa yang saya presentasikan, di sini saya ada tayangan, ada refleksi filosofi. Nah, refleksi filosofi ini Bapak Ibu, mungkin bahasanya tinggi ya. Nanti kalau sudah masuk pada materinya, nanti enak Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Pendidikan kita atau Bapak Pendidikan Indonesia. Ini kita sering sekali mendengar, melihat tulisannya, tapi mungkin kita belum begitu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait yang pertama itu ngarso sung tulodo, di depan memberikan tauladan. Ketika kita menjadi bapak, ibu, guru atau seorang pendidik, maka kita berupaya sekuat tenaga untuk menjadi tauladan atau contoh yang baik. Baik itu contoh yang baiknya di lingkungan sekolahan maupun di luar sekolahan. Nah, maka sebelum nanti lanjut pada Ing Madya Mangunkarso, mari Bapak Ibu kami ajak untuk memfokuskan pikiran kita benar-benar di ruangan ini, dan mudah-mudahan pembahasan pada hari ini ada sesuatu yang bisa dipetik, diambil, sehingga nanti bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai pendidik anak orang yang lain atau minimal pendidik untuk anak-anak kita sendiri. Nah, kemudian Ing Madya Mangunkarso di tengah mengunggah semangat atau menggugah semangat. Di tengah-tengah itu setiap kita ada di kerumunan dalam tanda petik ya Pak Ibu ya.
bisa di dalam kelas, bisa di lingkungan luar, nanti kita itu menjadi penyemangat. Penyemangat itu apa? Untuk kegiatan atau aksi yang positif. Kemudian Tutwuri Handayani dari belakang memberikan dorongan. Ketika ada siswa kita yang berprestasi atau berpotensi kebaikan, maka kita dorong untuk terus melakukan kebaikan. Konsep KHD atau Ki Hajar Dewantara itu ada dua yang besar. Yang pertama itu kodrat alam. Apa sih yang dimaksud kodrat alam itu? Di sini yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika kita korelasikan dengan contoh, banyak sekali di antara kita, termasuk saya sendiri dulu sebelum ikut guru penggerak itu, masih mempersepsikan siswa atau peserta didik itu pengen seperti apa yang kita inginkan. Oh, ini peserta didik ini atau anakku ini pengen tak jadikan cita-citanya itu seperti jadi insinyur, jadi dokter, jadi guru. Nah, ada angan seperti itu. Itulah termasuk teori tabula rasa. Tabula rasa itu apa? Tabula rasa itu anak itu bagaikan kertas putih, ya. Terus kemudian tergantung orang tuanya, tergantung kita ingin mengisi, mau dikasih spidol merah, spidol biru, spidol kuning, spidol warna-warni. Nah, itu terserah kita. Itu teori tabula rasa. Tapi teori itu Bapak Ibu itu sangat ditentang dan bertentangan dengan teorinya KHD atau Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu memiliki kodrat alam. Apa itu kodrat alam? Jadi anak itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, itu sudah ada potensi-potensi. Atau ketika kita sering mendengar dalam psikologi perkembangan itu, anak-anak itu punya multiple intelligence atau kecerdasan ganda. Jadi oleh Tuhan yang Maha Esa itu, kita dan anak didik kita itu sudah dibekali oleh kekuatan-kekuatan atau potensi-potensi itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tugas kita sebagai seorang pendidik itu hanya menuntun, menebalkan garis dari Tuhan yang Maha Esa itu untuk ditelateni dan menjadi passion dari anak tersebut. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu, ada kodrat zaman, yaitu berkaitan dengan isi dan irama. Maksudnya apa? Harus kita berikan kepada anak untuk apa? Membekali dia. Sewaktu dia nanti tumbuh dan kita tidak berada pada zamannya, kita sudah bisa melihat ke depan tantangan yang akan perkiraan dihadapi itu ini dan ini. Diberikan bekal untuk dikembangkan kepada anaknya. Nah, kemudian ini nanti saya ada video Pak Ibu, tapi video nanti akan kami bahaskan waktu sinkronus dan asinkronus. Modul 1.2 guru penggerak itu Pak Ibu, mengenai nilai dan peran guru penggerak. Arah kita nanti muaranya Bapak Ibu itu di profil pelajar Pancasila. Ada poin-poin yang ada di dalamnya. Ini diantaranya profil pelajar Pancasila itu, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada berapa Bapak Ibu? Salah satunya mandiri. Guru penggerak itu Bapak Ibu, kita harapkan ketika kita sudah menyelami tupoksi guru penggerak itu dituntut untuk mandiri. Mandiri dari berbagai macam hal. Kemudian yang kedua, guru penggerak itu nilainya itu reflektif. Setiap ada kejadian mencoba direfleksikan. Kira-kira hikmah yang bisa diambil dari kejadian ini apa? Tidak langsung menghukumi. Kemudian guru penggerak itu dituntut untuk bisa kolaborasi atau kolaboratif, punya sifat itu. Dimanapun dia berada, di lingkungan seperti apapun, ketika ada proyek, ada pekerjaan yang dia harus bersama tim yang baru, maka guru penggerak itu dituntut untuk bisa mensukseskan agenda kelompok tersebut.
tidak pandang mau bekerja sama dengan siapa. Yang penting ada event, kemudian bagaimana event itu landing atau sukses, kolaboratif. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya itu nilai guru penggerak itu ada inovatif. Guru penggerak itu dituntut untuk selalu berinovasi. Contoh kecil, saya juga baru saja ini tahu bahwa fungsi Anychess, kan laptopnya ini kan tidak pakai kabel, biasanya pakai kabel untuk connect ke situ. Nah, berkat tuntutan guru penggerak itu kan harus berinovasi, maka ya itu pakainya Anychess, ada alat untuk portable. Jadi ini mau dibawa ke sana, ya bisa nanti tinggal next saja, itu Bapak Ibu, tanpa kabel. Terus kemudian Bapak Ibu, ini juga wujud inovasi, ini pakai Canva. Dan sekarang mau desain apa-apa cepet Bapak Ibu, pakai Canva, itu udah jadi kayak gitu. Kemudian yang kelima, nah ini yang dari 5 tadi akan bermuara ke nomor 5 ini Bapak Ibu, yaitu selalu berpihak pada murid. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika tadi ada 20 anak dalam satu kelas, ya 20 anak itu masing-masing punya keunikan, berarti 20 keunikan. Dan tidak akan mungkin sama keunikannya. Adapun kemiripan, tapi tidak akan mungkin plek seperti itu. Sama seperti satu ibu, 2 anak kembar pun lahirnya itu hanya bersegang detik, itu juga tidak akan mungkin sama dalam hal persepsi ataupun pilihan. Apalagi kita sebagai pendidik di kelas itu nggak mungkin 20-20-nya sama. Nah, maka dari itu keberpihakan pada siswa atau murid ini sangat dituntut Bapak Ibu. Kita akan mencoba masuk pada perannya. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajar. Diharapkan apa? Seorang guru penggerak atau orang yang mengimplementasikan ilmu-ilmu guru penggerak itu, dia menjadi pemimpin pembelajar. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktis. Maksudnya apa Bapak Ibu? Komunitas praktis di sini itu satu wadah komunitas di mana guru atau pendidik itu terwadah atau tergabung dalam satu visi misi yang sama. Terus kemudian yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Nah, ini nanti terkait dengan pengimbasan. Habis ini nanti akan ada pengimbasan selanjutnya. Coachingnya nanti akan kita perdalam lagi setelahnya Bapak Ibu. Terus kemudian yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini kan pandemi ya Bapak Ibu, apalagi ini ada aturan baru yang 50%, maka sebisa mungkin kami yang di guru penggerak atau kita semuanya itu paling tidak ketika ada murid yang ke sekolahan itu, kita bisa memberikan yang terbaik. Jadi mewujudkan kepemimpinan murid itu menjadi lebih pede setelah berdiskusi dengan kita. Kita masuk pada 1.3, visi guru penggerak. Interpretasi materi, visi misi guru penggerak. 1. Paradigma inquiry apresiatif. Di sini yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Caranya adalah dengan mengupayakan agar kelemahan suatu sistem dalam organisasi menjadi tidak relevan. Karena semua aspek dalam organisasi fokus pada penyelarasan kekuatan. Nah, nomor 2-nya, paradigma inquiry apresiatif ini ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya menggunakan paradigma atau metode Bagja. Bagja itu apa Bapak Ibu? B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Budaya positif. Budaya positif itu apa Bapak Ibu? Itu di guru penggerak ada 6. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia. 4. Keyakinan kelas. 5. Posisi kontrol restitusi. 6. Segitiga restitusi. Ada cerita Bapak Ibu sebelum masuk ke sini. Kenapa kok Ki Hajar Dewantara itu punya istilah menghamba pada murid? Dulu waktu KHD itu kan hidup dan besar waktu era penjajahan atau kolonial Belanda. Saking kritisnya kan ada 3 yang kita pelajari di sejarah kan. Nah, salah satunya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu saking kritisnya protes terhadap kebijakan Belanda terus dibuang, diasingkan
di Belanda bersama keluarganya. Singkat cerita, di sana itu dijatah oleh pemerintah Belanda KHD itu, tapi jatahnya nggak cukup, sehingga KHD harus memutar otak supaya kebutuhan keluarga tercukupi. KHD pada saat itu punya anak kecil sekali, umurnya itu 3-4 tahun. Nah, di Belanda sana itu kan ada beberapa musim, lebih banyak daripada Indonesia. Waktu itu KHD masuk dalam hal percetakan atau tulis-menulis di Belanda sana, karena otomatis dikejar deadline untuk dapat uang untuk mencukupi kehidupan rumah tangga. Dikejar deadline sama korannya, perusahaan tulisnya, percetakannya, terus kemudian waktu itu istrinya KHD itu juga kerja di tempat orang. Nah, di rumah KHD atau Ki Hajar Dewantara sama anak putrinya itu. Anak putrinya nangis, nggak bisa dibendung nangisnya, rewel kalau bahasa sekarang. Padahal KHD saat itu dia dikejar tayang, nek nggak dikumpulkan tulisannya nggak dapat uang, nek nggak dapat uang nggak bisa makan, nek nggak bisa makan, efeknya udah banyak keluarganya. Nah, akhirnya singkat cerita, pada saat itu tidak pikir panjang karena sudah frustasi, sudah bunek, KHD itu memindah anaknya itu keluar rumah, ruangan di depan rumah, KHD di dalam, di meja tempat dia bekerja, tulis sampai selesai. Terus kemudian KHD lupa, loh, lah anak saya mana ini? Si kecil mana? Padahal itu anak KHD satu-satunya pada saat itu, baru satu. Nah, terus kemudian KHD lihat di jendela di samping rumahnya itu, samping tempat kerjanya, kok turun salju? Astaga, anak saya tadi saya tempatnya di luar. Terus KHD langsung bergegas keluar. KHD lihat anaknya sudah membiru, sudah dingin. Karena apa? Karena KHD lupa, belum move on. Waktu dipindah itu di Indonesia kan cuma ada 2 musim, kemarau dan penghujan. Kalau di Belanda kan ada musim dingin, ada musim semi. Nah, pas itu paginya dikeluarkan itu cahaya masih bagus, siangnya turun salju. KHD bisa menghampiri anaknya itu sore. Anaknya yang umur 3 tahun itu dalam keadaan kaku, membiru. Terus kemudian KHD langsung gotong anaknya ke rumah. Terus kemudian KHD tangani, kasih perawatan. Akhirnya saat itulah terucap sumpah, nduk, kowe ora bakal bapak siap-siap nih mulai dari ini. Akhirnya perkataan itulah yang memantik KHD untuk menghamba pada anak atau siswa. Perubahan paradigma belajar. Kita harus coba mindset Bapak Ibu seperti tadi speaking ya Bapak Ibu ya. Di sini ya Bapak Ibu, buatlah pasangan dengan teman sebelah Anda atau depan belakang Anda. Kemudian salah satu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ada yang menggenggam. Terus kemudian salah satu nanti ada yang berusaha membuka genggamannya. Yang menggenggam siapa? Bakri, Bu Alis, boleh sama jenengan? Menggenggam, yang menggenggam sesuatu. Alis ya, nanti Bu Afri menggenggam ini, genggam. Terus Bu Afri memujuk Bu Alis supaya mau memberikan yang digenggam itu kepada panjenengan. Ada? Berhasil. Masuk sini Bu Afri. Balis. Ada yang berhasil lagi? Belum? Oke, sini Bu Afri. Baik Bapak Ibu, cukup coba kita ambil sampel ya Bapak Ibu ya. Bu Emi berhasil nggak sama Bu Ria? Nggak berhasil? Nggak berhasil. Oke, Bu Emi sama Bu Ria sini di samping saya. Kira-kira tadi yang menggenggam Bu Alis ya, terus kemudian yang mengerayu Bu Afri. Geser ke sini. Kira-kira tadi ngerayunya gimana? Kok bisa diberikan? Dari siapa dulu? Cara merayu Bu Afri itu membuka jiwa saya dengan kebiasaan saya, dengan bahasa saya. Jadi saya nggak bisa menolak, ternyah sekali ya Pak. Kira-kira yang di begini loh, hai Namboru, kok baik sekali sama saya. Oh, pakai bahasa Samosir. Pakai bahasa sana. Terus berikanlah itu
Apa tadi Pak? Berbagi itu indah Namburu. Kita kan sesama manusia. Jadi saling berbagi itu indah kan saya bilang. Oke, kira-kira secara imajiner yang Anda genggam tadi apa kira-kira? Barang berharga apa? Apa? Uang berapa? Kalau cuma 100 itu dikasihkan. Berapa uangnya? 20.000. Oh 20.000 terkasihkan. Ini sekarang saya ganti. Kalau yang digenggam itu emas batangan yang bernilai 200 juta, kasih nggak? 20.000. Kalau nanti diganti, saya ganti 20.000 sambil saya ganti emas batangan yang Bu Alis genggam ini bernilai 200 juta, dikasih nggak? Dikasih nggak? Kira-kira kalau seperti itu dikasih nggak? Kasih saja lah. Oke, gini, handphonenya Bu Alis, kalau dipegang, Iya. diminta sama Bu Alis, handphonenya, kasihan nggak? Handphone, ini beneran ya? Handphonenya, kasih nggak? Dikasih tapi nomornya diambil. Kalau artinya Nah, boleh, mau? Dikasih handphonenya, boleh diambil, mau? Mau enggak? Jujur, mau enggak? Belum mau, oke, cukup sekian. Mau nggak Bu Emi, Bu Ria? Bentar, Bang Tri, tetap sini. Tadi kira-kira yang digenggam sama Bu Ria apa? Yang digenggam dia Apa? Cek, bukan barang. Terus tadi Bu Emi sudah membujuk sekuat tenaga. Membujuknya gimana tadi? Hadap sana? Sini. Saya wujudnya cuma kalau nggak dikasih aku langsung nanti. Oh, berarti ancaman. Oke, Bapak Ibu. Nah, pelajaran yang bisa diambil Bapak Ibu di sini, coba kita lihat ya. Di sini Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, maksudnya apa? Itu hanya ilusi. Maksud ilusi itu apa? Bapak Ibu, nggak nyata. Jadi perubahan itu bisa terjadi. Itu timbul dari kita sendiri. Walaupun mau dibujuk orang, kalau dirinya nggak mau, maka tidak akan terjadi perubahan. Perkembangan dan perubahan itu bisa terjadi dari diri kita sendiri. Oke, Bapak Ibu, aplaus buat teman-teman kita. Terima kasih. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada disiplin positif. Disiplin positif itu apa Bapak Ibu? Di sini tadi efek dari ilustrasi tadi Bapak Ibu, itu stimulus respon, stimulus dan teori kontrol. Ini nanti yang sudah saya jabarkan, bisa nanti Bapak Ibu baca selepas ini. Intinya perubahan itu tidak bisa karena orang lain. Itu menjadi salah satu faktor kecil saja. Tapi faktor terbesar perubahan itu ada pada diri kita sendiri, gitu. Kemudian motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini apa Bapak Ibu? Di sini ada motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Di sini tadi saya sudah menggambarkan juga motivasi eksternal itu yang dari luar tadi bujukan. Tapi lebih daripada itu, motivasi yang besar itu adalah motivasi intrinsik dari kepercayaan diri kita sendiri. Oke. Terus kemudian Bapak Ibu, di sini pertanyaan pemantik. Bu Serlina, guru wali kelas 10 di SMKK, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Randy. Beberapa anak di kelas 10 telah datang padanya dan mengeluhkan Randy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika menghadapi situasi seperti itu atau seperti Ibu Serlina, apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Kemudian menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Randy melakukan hal itu? Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa sih orang itu melakukan hal atau tidak melakukan hal? Itu ada 4. 1, menurut guru penggerak ya, ada faktor kesenangan. 2, cinta dan kasih sayang. 3, penguasaan. 4, kebebasan. Nah, dari soal tadi, kira-kira itu Randy masuk yang mana Bapak Ibu?
Masuk kesenangan kah? Senangnya Randy itu seperti itu? Atau masuk cinta dan kasih sayang? Maksudnya dia pengen mendapatkan perhatian, cinta dan kasih sayang lebih dari gurunya, dari teman-temannya, dengan cara dia melakukan hal seperti itu. Atau dia merupakan penguasaan, jadi ingin berkuasa kepada teman-temannya, atau dia ingin bebas. Dengan seperti itu kemudian dia dikeluarkan kelas, dia nggak ikut pelajaran. Nah, nanti bisa kita gali kira-kira maksudnya apa itu. Terus kemudian keyakinan kelas, apa sih yang penting untuk kita di keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu ibarat lain adalah kesepakatan kelas. Ketika kita mengajar di kelas, itu kayak misalnya kontrak forum atau kontrak kelas. Nah, jadi kita punya kontrak dengan siswa-siswi kita, itu apa saja kita sepakati di luar itu. Posisi, kontrol, restitusi. Posisi kontrol restitusi ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ada bagannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kelihatan gitu. Nah, di sini saya nanti akan langsung contohkan. Di sini Bapak Ibu, ini ada kita itu di guru penggerak itu diberikan 5 posisi kontrol. Jadi 5 peran. Satu orang bisa memerankan 5 hal. 1, sebagai penghukum. 2, membuat orang merasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, pemantau. 5, manajer. Nah, tolong Bapak Ibu fokuskan benar-benar, karena saya sudah bilang esensi nanti pertemuan kita di sini. Di sini ada yang paling kiri motivasinya. Kalau guru berbuat, kalau guru sebagai posisinya sebagai penghukum, itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyinyir. Nah, itu guru kalau sebagai posisinya memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, kemudian kalau sebagai penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan tugas dari Bapak, awas. Nah, gitu berarti guru sebagai penghukum. Salah satu kata-katanya itu. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu, maka hasilnya apa? Anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kenapa tidak? Karena apa? Karena anak itu ditetel sebagai orang yang bersalah. Anak akan minimal kalau tidak memberontak dalam perkataan, dia akan memberontak dalam hatinya. Gurunya nggak asik, enggak. Nah, kenapa tadi kamu nggak masuk? Awas nanti kalau besok nggak masuk. Nah, saya gini. Banyak alasan apa itu. Itu akan bisa potensi berbohongnya kuat. Nah, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nggak mungkin nama guru itu dimasukkan dalam proyek cita-citanya. Nah, ini makanya hati-hati. Terus kemudian murid berkata kalau guru sebagai posisi penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi Bapak itu. Mas, biarin saja, nanti kan juga selesai juga marah-marahnya. Anak itu minimal kalau tidak dikatakan, dia akan batin seperti itu. Kebanyakan kasuistiknya. Terus kemudian ada dampak pada murid mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kemudian kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu bapak lelah sekali. Mengatakan bapak stres. Kamu kan sudah tahu, kan sudah harus diberitahu kan. Harusnya bagaimana toh? Nah, itu perasaan kita itu membuat orang lain merasa bersalah dengan keadaan yang terjadi. Terus kemudian hasilnya apa? Ya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Menyembunyikan perasaannya. Kalau sudah dicecer, dibuat merasa bersalah, itu jarang sekali anak itu bisa mengutarakan yang sejatinya terjadi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, itu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Masih diletakkan sih, karena ingat, tetapi tidak menjadi prioritas. Nah, kalau guru kita melaksanakan posisi kita sebagai teman, nah ini yang minimal yang ingin kami sampaikan di guru penggerak itu Bapak Ibu. Minimal ketika kita semua sebagai guru itu meletakkan siswa kita itu minimal sebagai teman. Kalau menjadi teman,
nanti apa yang seharusnya tidak keluar unek-uneknya itu kalau sebagai temannya kan bisa keluar dalam hal konseling misalnya bahasanya. Nah ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Maksudnya apa? Di sini ayolah lakukan demi ibu. Nah, ayo toh kerjakan demi Pak Guru. Karena nanti kamu pengen pinter toh, ayo kerjakan. Jadi intonasinya sudah berbeda Bapak Ibu. Intonasinya sudah berbeda. Nah, ini pun nanti juga ada ketergantungannya. Apa efeknya? Kalau nanti mata pelajaran yang sama, ganti gurunya. Kalau guru yang pertama itu sudah memposisikan sebagai teman, telah dekat dan anak itu menjadi bersemangat. Kalau muncul guru baru dan masuk pada penghukum atau membuat orang merasa bersalah, kurang sabar, nah nanti akan lemah lagi kondisi anaknya. Maka ini udah bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi. Apa itu? Sebagai pemantau. Bagaimana sebagai pemantau? Sebagai pemantau itu guru berbuat itu menghitung dan mengukur. Pemantau itu kayak kita itu dipantau oleh pengawas. Jadi di situ itu ada peraturannya. Kita berdasarkan SOP-nya. Terus kemudian menyesuaikan diri biar diawasi. Terus kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Ketika ada sesuatu yang diperbuat, mesti ada konsekuensinya. Nah, di sini pemantau ini Bapak Ibu itu yang satu level di atas teman, sama seperti pengawas ke kita. Nah, terakhir sebagai manajer. Manajer ini sama seperti kepala sekolah ke kita. Jadi membuahkan visi misi ke depan untuk kita. Oh, ini spesial request. Yang minta laptopnya Bu Yuli, monggo. Bukan saya, monggo Bu Yuli. Silakan Bu Yuli, agak ke sini. Posisi kontrol restitusinya. Apa yang kamu mau? Bu Yuli sebagai penghukum, Bu Yuli sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Silakan Bu Yuli. Silakan Bu Yuli. Silakan, lanjut. Mas Rian, Mas Gandum. Siap Bu. Ini kemarin tugasnya belum dikumpulkan. Alasannya mati lampu. Sekarang tugasnya juga belum dikumpulkan. Alasannya tadi malam nggak bisa mengerjakan karena capek. Nah sekarang nggak bisa dikumpulkan lagi. Nah terus mau apa? Diganti tugasnya Bu Angel lah. Oke, sama kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Oke, Mas Gandum, Nggih, Bu. yang baik ya. Matur Ada nuwun, Bu. murid yang tidak baik. Nggih. Ya tugasnya yang kemarin kan belum dikumpulkan karena alasannya itu Mati lampu. Ngapunten lho Bu. Yang kula listrik dicabut kok Bu. Ya sekarang kenapa ini tugasnya juga belum dikumpulkan dan nilainya nanti gimana? Terus yang Mas Rian mau itu apa? Nggih, besok Bu tak pindah ke rumah nenek karena listrik saya mati. Ngapunten lho Bu. Oke, sebagai teman. Ya Mas Rian. Mas Gandum. Oke Mas Gandum. Nggih Bu. Tugasnya itu udah lama ya ini ya. Kemarin Iya. belum dikumpulkan itu karena mati lampu. Nah Iya. ini kok belum dikumpulkan lagi itu kenapa ya? Nah terus maunya Mas Gandum itu apa itu? Nanti nilainya gimana ya Mas? Kasih Bu. Pulpen hilang. Besok Bu. Enggak apa-apa toh Bu, besok. Besok. Nggih. Oke, besok tapi hari janji ya dan dikumpulkan ya nanti ya. Oke. Oke, sebagai pemantau dan manajer sekaligus. Silakan, lagi. Pemantau dan manajer sekaligus. Ya, Mas Rian, Mas Gandum. Ini kita enak. Kalian lagi dengar Mas Rian ya? Aduh ya. Oh, cocok ini Mas Rian. Dua ini.
Iki lu ngalah aku terus aku mah. Ya, Mas Gandung, Iya Bu. ini kan sudah mau tes. Nah, Iya. beberapa sudah dijelaskan itu tentang tugas dan apa yang harus dikerjakan. Nggih. Nah, tapi kan Mas Gandung ini agak spesial ya. Nah, kira-kira itu kemarin tidak bisa dikumpulkan karena ini. Nah, ini sudah ada beberapa solusi. Nah, sekarang gimana untuk yang pengennya Mas Gandung itu apa? Pengen dapat nilai Bu. Pengen dapat nilai, jadi harus tetap konsekuen dan rajin ya, karena itu juga penting buat murid. Oke, Alhamdulillah Bapak Ibu sudah dikerjakan semuanya dan mudah-mudahan nanti kita sedikit banyak bisa mendapatkan ibrah atau pelajaran dari ketemuan kita pada hari ini. Thanks you for partisipasi Bapak Ibu. Terima kasih. Dan nanti insya Allah kita akan ada pembahasan lagi selanjutnya dan juga nanti insya Allah sedikit kita akan merubah wajah SMK atau sekolah kita ini mewarnai sehingga nanti bisa seperti impian kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya Bapak Ibu, mohon maaf dari salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak Ibu semuanya.